Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ayuning Budiyati selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi publik. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Selby Adiba Fatima Zara dari kelas 7B mata kuliah perilaku organisasi publik, jurusan administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perilaku organisasi. Yang pertama ada menurut Griffin and Moorhead. Perilaku organisasi adalah ilmu tentang perilaku individu di dalam organisasi, hubungan di antara perilaku di dalam organisasi, dan juga konsep organisasi itu sendiri. Yang kedua, ada menurut Robbins and Judge, yaitu perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Yang kedua, ada manfaat perilaku organisasi. Yang pertama, yaitu ada melatih kemampuan analisa, kerjasama dengan tim, dan public speaking. Yang kedua, dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, mempelajari sifat serta budaya dari suatu organisasi atau lingkungan tempat kita bekerja. Yang keempat, mempelajari suatu organisasi dengan lebih menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih ilmiah. Selanjutnya, kaitannya dengan ilmu sosiologi, psikologi, dan antropologi. Yang pertama ada sosiologi. Sosiologi terhadap perilaku organisasi publik itu berkaitan dengan atau memberikan masukan terhadap dinamika kelompok, proses sosialisasi, tim kerja, komunikasi dalam organisasi, budaya organisasi, struktur organisasi formal, birokrasi, kekuasaan, konflik, dan perilaku antar kelompok. Yang kedua, psikologi. Psikologi terhadap perilaku organisasi terlihat dan terkait langsung dengan masalah-masalah kebosanan dan kelelahan manusia, stres, kondisi kerja, persepsi, kepribadian, perubahan perilaku, emosi, marah, latihan, kepemimpinan, motivasi, pengambilan keputusan, dan pengukuran sikap. Yang ketiga, antropologi. Antropologi terhadap perilaku organisasi ini terlihat dalam perbedaan yang fundamental dalam nilai, sikap, dan norma tentang perilaku yang dapat diterima dan mempengaruhi cara orang bertindak atau beraktivitas dalam organisasi, analisis lintas budaya, budaya organisasi, dan lingkungan organisasi. Studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus pegawai kelurahan Cipare. Nah, jadi permasalahannya adalah datang terlambat. Nah, kejadian itu waktu itu saya pernah ke kelurahan Cipare sedang mengurus surat. Nah, ketika saya datang ke sana, salah satu pegawai yang menangani untuk bagian surat tersebut itu belum datang. Sedangkan jamnya itu sudah jam untuk bekerja. Waktu itu kejadiannya saya ke sana sekitar jam 9. Seharusnya beliau itu sudah harus ada di kantor. Akan tapi ketika saya sampai di sana, beliau belum sampai. Nah, maka dari itu saya nunggu di sana kurang lebih sekitar 20 menit, dan itu termasuk dari permasalahan dari pegawai kelurahan Cipare, itu datang terlambat. Selanjutnya ada motivasi pegawai kelurahan Cipare. Nah, jadi kasusnya itu kan datang terlambat. Nah, agar tidak datang terlambat lagi, sebaiknya usahakan itu memasang alarm, tidurnya itu tepat waktu atau tidur lebih cepat. Terus ada juga disiplin terhadap waktu. Pengakuan yang pertama itu seperti naik jabatan, naik gaji, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah. Nah, untuk human error-nya itu ada pendidikan, pengawasan, evaluasi. Nah, jadi kalau pendidikan itu maksudnya yaitu diberikan pelatihan yang bersifat personal skill, komunikasi yang baik terhadap pegawai kelurahannya. Nah, untuk pengawasan itu harus adanya pengawasan dan tindakan tegas dan sanksi terhadap pegawai kelurahan yang lalai seperti itu. Nah, untuk evaluasi yaitu contohnya dengan cara menaruh kotak saran dan secara rutin itu dibaca sehingga dapat menjadi introspeksi dan juga evaluasi seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.